Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya saya Neliana, berasal dari Suruh. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia dari para Rasul Allah. Yang sebelum itu kita harus mengetahui bahwa iman itu merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan, sedangkan iman kepada Rasul itu merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Rasul itu bertugas untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada para umatnya agar para manusia itu dapat petunjuk dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu tentang selain itu tugas dari para rasul itu sendiri. Yang pertama yaitu bahwa rasul itu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Artinya tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah dan untuk meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat dari para umatnya atau dari para manusia itu. Selanjutnya yang kedua, bahwa tugas seorang rasul itu sebagai pemberi kabar gembira bagi bahwa manusia yang selama hidup di dunia itu bersifat ketaatan, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Dan yang ketiga yaitu bahwa rasul itu bertugas sebagai pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia jika selama hidup di dunia itu dia tidak taat atau selalu berbuat ingkar, bermaksiat, selalu menganiaya kepada sesamanya, maka kelak ia akan mendapatkan balasan di neraka. Yang terakhir, tugas seorang rasul itu yaitu membina kehidupan manusia agar manusia itu senantiasa menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji atau berakhlakul karimah. Dan yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat rasul. Kita sebagai seorang muslim atau seorang manusia itu harus mengetahui apa saja sih sifat rasul itu. Sifat-sifat rasul itu ada 3 sifat rasul. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tentang sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Lalu apa sih sifat wajib itu? Sifat wajib adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul. Selanjutnya sifat mustahil itu yaitu kebalikan dari sifat wajib sendiri, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz, yaitu sifat Rasul itu seperti sifat manusia atau sifat kemanusiaan. Yang pertama yaitu tentang sifat wajib. Saya hapus ya. Sifat wajib itu kan sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Jadi seorang Rasul itu memiliki 4 sifat wajib ini. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar.
Jadi Rasul itu dalam menyampaikan wahyu itu kebenaran. Kebenaran itu itulah yang dipercayai oleh umatnya. Tidak ada, maka Rasul itu menyampaikan wahyu itu tidak ada yang salah. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Bahwa seorang rasul itu dapat dipercaya oleh seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu tabligh, yang berarti menyampaikan. Jadi rasul itu kan manusia pilihan Allah yang selalu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia, tidak kurang sedikit pun. Jadi selalu utuh, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang salah. Dan yang keempat yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Jadi Rasul itu memiliki sifat cerdas. Dia itu tidak lupa dan juga dia tidak pikun. Selanjutnya tentang sifat mustahil. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Yang kedua yaitu tentang sifat mustahil. Sifat mustahil itu kan sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Dari sifat mustahil ini ada 4. Yang pertama yaitu kadzib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat yaitu baladah, artinya bodoh. Bahwa seorang rasul itu tidak mungkin memiliki keempat sifat ini, karena rasul itu kan manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat ini. Yang selanjutnya yaitu tentang sifat jaiz. Sifat jaiz rasul ini hanya ada satu, yaitu aradul basyariyah, yang artinya bahwa rasul itu bersikap dan berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh seorang manusia, seperti makan, minum, lupa, tidur, haus, dan lain sebagainya. Aradul basyariyah. Sebelum saya tutup, saya akan meringkas materi dari yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim itu kita wajib mengimani bahwa rasul itu memiliki sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Maka semua sifat ini itu merupakan sifat yang dimiliki oleh rasul, sedangkan mustahil itu kan sifat yang tidak mungkin. Dan sifat jaiz itu kan sifat yang dimiliki rasul sebagaimana manusia, bahwa rasul itu juga manusia, tapi dia itu tidak lupa, tidak pikun begitu. Jadi iman itu kan wajib. Jadi
seorang manusia itu harus meyakini bahwa Rasul itu ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Tidak boleh dikurangi ataupun selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebagaimana kan rukun iman, yaitu iman yang keempat, iman kepada Rasul. Yang selanjutnya yaitu untuk yang materi yang akan datang, saya minta untuk semua siswa untuk menghafal 3 macam-macam sifat tadi. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang terakhir yaitu sifat jaiz Rasul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum berdoa akhir pelajaran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.